Maka teman-teman, kita masih membuka peluang buat teman-teman yang mau ikut berkontribusi dalam mensukseskan gerakan Sumut Nusantara ini. Kita perlu lebih banyak kapal laut untuk bisa menembus ombak, memecah lautan, mengangkat blokade Israel terhadap Gaza. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Guys, dengerin nih kesaksian dari orang Palestina yang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, bikin orang sedih karena Palestina, terus minta donasi. Aku langsung nolak karena itu haram. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biarkannya lebih percaya aja. Uang yang kalian donasikan bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Coba jujur aja, pernah nggak kalian lihat acara tentang Palestina tapi nggak buka donasi? Nggak pernah kan? Gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Dari dulu saya udah tahu penggalangan donasi jualan penderitaan rakyat Palestina ini dijadikan bancakan ladang bisnis untuk dibagi-bagi di sini, sisanya baru dikirim. Makanya saya tidak pernah tertarik dengan gerakan Free Palestine. Karena saya tahu itu ladang bisnis makan uang haram dari donasi. Dan saya tidak salah, pernah ada lembaga donasi ACT terbukti maling donasi ke Palestina untuk memperkaya diri. Inilah alasan kenapa berita-berita di Indonesia selalu mendemonisasi Israel seolah Israel adalah iblis yang kejam tak berperi kemanusiaan. Karena jika Israel tidak di-framing kejam, maka akan sulit bagi para pengepul donasi untuk minta-minta sedekah ke masyarakat. Ya, bersyukurlah kita tidak termasuk orang-orang bodoh yang kena tipu duitnya oleh para pengepul donasi untuk beli mobil baru dan kawin lagi. Jangan donasi untuk Palestina, karena kalau semua uang donasi itu benar-benar sampai ke Palestina Gaza, harusnya sekarang orang di sana udah hidup makmur dan pada naik Ferrari semua. Di video ini, aku mau jelasin gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Jumlah donasi dari Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat bikin Gaza jadi kayak Singapura. Bahkan tanpa ngitung bantuan dari negara-negara lain. Buat yang belum kenal aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Dan aku juga bakal senang banget kalau Anda follow aku. Hampir 2 tahun terakhir sampai hari ini, aku masih sering dapat tawaran kerja kayak gini. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, terus minta donasi. Dan mereka janji bayaran 1,5 juta rupiah. Cuma dalam 1 hari aja. Bayangin, sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta rupiah. Aku langsung nolak karena itu haram. Masa cuma ngobrol 30 menit di masjid, bikin orang sedih karena Palestina, terus aku dibayar 1,5 juta. Padahal aku udah bukan mahasiswa lagi, aku baru sudah 2 minggu yang lalu, dan sekarang sebenarnya aku lagi butuh banget pekerjaan. Tapi aku tetap ngerasa tenang karena aku yakin Allah bakal ganti dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biarkannya lebih percaya aja. Uang yang kalian donasikan itu niatnya buat beli makanan dan bantu rakyat Palestina yang lagi kelaparan di sana. Bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Demi Allah, aku sampai nelpon orang-orang Palestina yang di sini. Aku nasihatin mereka, aku bilang, udah tinggalin aja kerjaan kayak gitu. Tapi mereka cewek dan masih kerja dengan cara seperti itu. Coba jujur aja, pernah nggak kalian lihat acara tentang Palestina tapi nggak buka donasi? Nggak pernah kan? Nggak ada yang ngasih edukasi. Dan aku mau buktiin, kalau banyak dari kalian sebenarnya belum punya pengetahuan tentang Palestina. Aku bahkan nggak perlu bersumpah, mungkin 50% dari kalian nggak tahu di mana Masjid Al-Aqsa dan di mana Qubbatus Sakhra dari 2 foto ini. Kenapa yang dipakai selalu nama Palestina? Karena mereka tahu Palestina itu salah satu hal yang paling bikin orang Indonesia cepat tersentuh. Di video selanjutnya, aku bakal kasih tahu kalian cara donasi yang benar dan harus donasi kemana. Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian
Di awal dari wawancara itu, Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Dan demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Israel, orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya apa itu demo berikutnya, untuk biaya kampanye partai tertentu gitu. Waduh, macet ini jaringan. Itu yang terjadi, makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Ya, beredar video Dubes Palestina, kami tak pernah terima donasi dari pendemo di Indonesia. Ya, ini sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengungkapkan hasil wawancaranya bersama Duta Besar Palestina terkait bantuan donasi dari pendemo pro-Palestina di Indonesia beredar di media sosial. Video pengakuan pria tersebut terkait Dubes Palestina itu dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian lewat unggahannya di tweet seperti dilansir pada Minggu 16 Mei 2021. Ferdinand dalam narasi yang unggahannya menyebut bahwa pengakuan Dubes Palestina soal bantuan donasi pendemo pro-Palestina di Indonesia itu merupakan pernyataan dari pria di dalam video viral tersebut. Maka dari itu, kata Ferdinand, apabila ada pihak yang keberatan dengan pengakuan pria dalam video itu, maka ia mempersilahkan untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Ini pernyataan, ya. Jadi kalau ada yang merasa ini tidak benar, silakan laporkan. Ini sudah terjadi sejak 2021 sampai hari ini belum ada laporan. Ya, artinya pernyataan tersebut dapat dikatakan benar, ya. Ia pun mengutip kembali pernyataan pria itu yang mengklaim bahwa apa yang dia sampaikan merupakan ucapan dari Dubes Palestina. Dubes Palestina menurut pria dalam video itu mengaku tak pernah menerima bantuan donasi dari para pendemo pro-Palestina di Indonesia. Justru kata pria tersebut hanya Persatuan Gereja Indonesia, ya, justru yang kasih bantuan itu ada PGI, bahkan dalam video tadi juga mengatakan KBI juga yang pernah menyerahkan bantuan donasi ke Dubes Palestina. Bayangkan kawan-kawannya, ada PGI, ada KBI. Saya kutip yang katanya dari Dubes Palestina, kami tak pernah terima bantuan ya, dari yang demo itu. Justru kami terima bantuan dari PGI, tutur Ferdinand. Dilihat dari video tersebut, tampak seorang pria mengungkapkan pengalamannya saat diwawancara Dubes Palestina. Saat itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama Duta Besar Palestina waktu itu, ya, dan Profesor Kamarudin Hidayat. Ada juga dari pihak Islam, yaitu Komarudin Hidayat, kata pria dalam video itu. Ia pun lantas mengungkapkan bahwa Dubes Palestina kala itu mengatakan bahwa dirinya tak pernah menerima bantuan dari para pendemo pro-Palestina di Indonesia. Adapun ya bantuan yang mereka terima yakni dari PGI. Nah, ya, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes Palestina mengatakan seperti itu, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun. Bayangkan kawan-kawan, sepeser pun ya mereka enggak mendapatkan bantuan dari orang-orang yang melakukan demo pro-Palestina. Ya. Ini serius sih kawan ya. Ini serius ya, bukan hoax ini ya. Bahkan dikonfirmasi juga tadi oleh seorang tokoh Islam juga mengatakan hal yang sama. Itu kawan-kawan ya. Lalu kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan itu dari PGI kami terima, ujarnya. Nah, mengenai pernyataan kedubes tersebut, kawan-kawan, tadi sudah saya tunjukkan video pertama, ya, konfirmasi itu dari ini ya, dia juga mengatakan hal yang sama. Nah, coba kita putar lagi. Memang ini menimbulkan tanda tanya karena Duta Besar Palestina di Jakarta juga pernah menyampaikan bahwa kami tidak pernah menerima sumbangan yang dikumpulkan oleh rakyat Indonesia. Nah, kita bertanya kemanakah sumbangan itu sampai. Maka oleh karena itu ya kita harus hati-hati. Ada di grup-grup WA yang ya sayangnya kawan-kawan, video ini komentarnya enggak ada. Kosong. Komentarnya nol atau komentarnya ditutup ini, dikunci nih kawan-kawan, sehingga
orang nggak bisa berkomentar dalam video tersebut. Nah, tapi kawan-kawan ada juga video klarifikasi dari Pendeta Bambang Nursena. Ya, ini klarifikasi dari beliau terkait ucapan dia yang viral itu. Rahayu, wassalamualaikum, salam alaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Et intera hominibus voluntatis, damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkehendak baik. Akhir-akhir ini beredar viral yaitu TikTok, di mana merupakan potongan dari ceramah saya yang berbicara tentang Israel Palestina. Saya itu sebenarnya statusnya diundang oleh sebuah gereja di Kupang, GKIN Kupang. Waktu itu saya berbicara tentang sejarah bangsa Israel. Nah, dalam ceramah itu, yang sesungguhnya ceramah itu disampaikan di depan warga gereja dari GKIN. Jadi sebetulnya tentu bahasanya kadang-kadang saya memakai bahasa yang penuh gelak tawa, guyonan gitu ya. Karena apa? Saya kira itu problematika di dalam setiap seorang yang mengedukasi umat ya. Sebab kalau saya berbicara di forum-forum yang sifatnya lebih beragam dan lebih akademis, tentu saya akan berbicara dengan bahasa yang lebih serius lah paling tidak. Tapi di situ problemnya saya kira umat apapun juga, ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap itu rumit, itu perlu didaratkan dalam bahasa yang lebih bisa dimengerti. Saya kira dalam konteks itulah saya berbicara dengan penuh gelak tawa, guyonan, supaya pesan-pesan saya itu bisa sampai kepada umat ya. Bahan ceramah saya itu sepenuhnya sebetulnya saya ambil dari tulisan saya yang pernah saya sajikan dalam rangka 70 tahun WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, yang diadakan di Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta pada akhir tahun 2018. Dan saya kira tulisan itu masih beredar, rekam jejak digitalnya ada di banyak website atau Facebook yang bisa Anda ikuti. Antara lain Facebooknya ISJS, dan juga ada Sarapan Pagi Biblika misalnya, dan saya kira ada juga web-web lain yang memuat itu. Intinya di dalam seminar itu saya menceritakan bahwa Pak Dubes mengatakan tidak ada sumbangan yang masuk dari para pendemo di jalan-jalan itu. Jadi memang waktu itu kan trennya orang membela Palestina, solidaritas untuk Palestina, tapi sesungguhnya mereka tidak pernah berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Dan waktu itu yang menjadi dubesnya adalah Pak Farid Nafi El-Mihdawi. Nah, di dalam wawancara yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Pak Dubes, saya dan juga Profesor Komarudin Hidayat, itu sesungguhnya temanya adalah perdamaian. Dan waktu itu masih dalam rangka Natal sebetulnya. Judul dari tayangan di televisi itu yang disiarkan oleh TVN, sekarang mungkin menjadi RBTV, saya jarang mengikuti. Tanggal 27 Desember tahun 2009. Kalau kita bisa melacaknya itu mungkin masih bisa dicari ya. Situasi waktu itu kan sebetulnya Israel itu sedang konflik dengan Hizbullah. Dan program saya bersama sahabat saya yaitu Pak Michael Sony waktu itu sempat dihentikan oleh TVN, hanya tayang 4 kali karena lihat sensitivitas yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Nah, dalam konteks seperti itulah sebetulnya saya menceritakan pertemuan saya dengan Dubes Palestina. Ketika terjadi peristiwa Marmara itu tahun 2010. Nah, itu juga ada rekam jejak digitalnya yang editornya itu adalah Bung Johnson Simanjuntak ya, dari Tribun 11 Juni 2010.
di mana Dubes Palestina, relawan ke Gaza diharapkan berkoordinasi. Ini saya bacakan. Tribun.com, Jakarta. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Faris Mehdawi menghimbau relawan yang akan berangkat ke Palestina untuk berkoordinasi dengan pihak kedutaan sehingga pihak kedutaan dapat memfasilitasi mereka. Kita bisa berikan bantuan fasilitas dan informasi dibutuhkan oleh warga Palestina, tutur Faris Mehdawi usai menghadiri diskusi peta penyelesaian untuk masalah Palestina di gedung PGI Salimba, Jakarta Pusat. Maka ketika Pak Dubes itu mengatakan tentang bantuan, itu saya kira juga bukan hanya bantuan dari PGI, tapi juga bantuan dari KWI, bantuan dari Muhammadiyah. Tapi kan konteksnya waktu itu berbicara tentang beliau di forum Kristiani, maka saya katakan tentang bantuan PGI. Nah, saya lanjutkan. Pasca penyerangan kapal Marmara yang berisi sejumlah relawan dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Relawan dari Indonesia seperti Mercy Indonesia, Sahabat Al-Aqsa, dan majalah Hidayatullah berencana untuk kembali memberangkatkan tim ke Palestina. Mengenai hal tersebut, bahkan pihak kedutaan tidak mengetahuinya. Oleh karena tidak satupun relawan yang melapor kepadanya. Nah, beliau mengatakan lagi, aneh, mereka berbicara permasalahan Palestina, tapi mereka tidak sekalipun menyambangi kedutaan besar Palestina, justru menyambangi kedutaan lain. Tutur. Ya, saya curiga begini kawan-kawan, saya curiga mereka nggak mau mengirimkan bantuan lewat kedubes Palestina karena memang sebenarnya yang sedang bertikai ini bukan Israel lawan Palestina, tapi Israel lawan Hamas. Ya, kemungkinan besar uang-uang itu mereka serahkan langsung kepada pimpinan Hamas, ya kan? Ya, pimpinan teroris Hamas itu. Ya, jadi secara tidak langsung uang itu mereka salurkan untuk para teroris, kawan-kawan. Atau yang kedua, uang itu ya mereka taruh di saku mereka. Apalagi yang looting donasi di lampu-lampu merah itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana uang itu pergi, ya. Faris N. Mehdawi. Jadi ini sebetulnya situasi ketika saya berbicara, ya. Jadi itu menggambarkan peristiwa ketika konflik Israel-Libanon, dan kemudian setelah itu adalah peristiwa Marmara, dan itu Pak Dubesnya masih Pak Faris waktu itu. Selanjutnya beliau mengatakan menurut laporan dari Tribun. Menurutnya yang dilakukan dari Indonesia adalah dukungan secara politik pada segala forum internasional karena Indonesia adalah salah satu negara yang berpengaruh. Itu kan pengalaman Indonesia memperkuat hubungan bisnis antara kedua negara maupun kerjasama dalam bidang pendidikan, bukan bantuan militer. Kita tidak berencana untuk melancarkan serangan militer terhadap Israel, katanya. Nah, itu berita yang saya kutip dari Tribun. Ya. Kemudian, kalau saudara mencermati tayangan saya keseluruhan yang dipotong dalam TikTok itu, sebetulnya justru di akhir ceramah saya mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi dengan kritik yang membangun agar Palestina belajar sabar seperti Indonesia ketika memperjuangkan secara diplomatis kemerdekaannya. Di situ saya uraikan tentang mula-mula orang-orang Palestina terima opsi dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah tanah perjanjian, kalau istilahnya kitab suci seperti itu. Karena perkembangan politik saat itu atas dukungan negara-negara Arab yang sekarang ini semuanya tinggalkan Palestina, nah, makanya kemudian terjadi perang dengan Israel. Dan akhirnya peperangan itu dimenangkan sama Israel dan justru akhirnya Palestina kehilangan sebagian besar wilayahnya. Itu saya sampaikan di ceramah itu. Dan justru di akhir ceramah saya itu apa yang saya sampaikan senada dengan apa yang ditekankan oleh Dubes. Maka saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini perlu untuk mengklarifikasi karena banyaknya
YouTuber yang mengunggah ceramah saya dipotong-potong tanpa melihat konteksnya keseluruhan. Satu. Kedua, ceramah-ceramah saya yang lama dari tahun 2018 itu tidak menggambarkan situasi yang kompleks sekarang ini. Dan yang saya sampaikan di 70 tahun WCC itu lebih banyak kepada isu-isu strategis antara kedua negara, tapi juga saya berbicara tentang sejarah kedua bangsa ini, baik itu menurut sumber dari kitab suci Yahudi Kristen dan kemudian juga dari kitab suci Islam, dan ada data sejarah dan arkeologi. Nah, saya sendiri jelas posisi saya mendukung dua negara dalam koeksistensi damai. Mungkin saya berbeda pendapat dalam hal Yerusalem Timur. Karena dalam soal Yerusalem Timur, bagi saya dengan saya melihat betapa kuatnya emosi baik orang Yahudi maupun kemudian orang Muslim terhadap Yerusalem Timur, khususnya adalah Bukit Bait Suci atau Bukit Bet Hamikdas yang dalam bahasa Arab disebut Baitul Maqdis. Dalam Islam disebut Al-Aqsa. Itu terbukti bahwa pertama, saya tidak pernah mengidentikan Palestina sebagai perjuangan Islam. Dan itu jelas tampak dari statement Pak Dubes sendiri waktu itu. Pada satu seminar di PGI, beliau mengatakan bahwa Palestina itu untuk semua agama. Dan dalam konteks mengedukasi masyarakat Indonesia yang sering menarik Palestina Israel sebagai konflik agama, saya sudah menerjemahkan buku yang aslinya itu ditulis oleh seorang uskup dari gereja Melkite dari Ebilin di wilayah Galilea, namanya adalah Elias Sakur. Buku ini aslinya berjudul The Blood Brothers, Saudara-Sedara. Maksudnya menegaskan. Ya, kalau kita lihat perjuangan-perjuangan yang di Konoha ini ya rata-rata perjuangannya itu karena bela agama, bela Islam. Itu yang yang sering digaungkan. Ya makanya mereka sering ya di dalam demo-demo mereka ya teriakin takbir Allahu Akbar, kita bela agama kita ya, kita bela Al-Aqsa. Ya, jadi yang mereka perjuangkan itu adalah pembelaan agama. Kan kekerabatan antara orang Israel dan orang Arab dan Palestina. Nah, di dalam buku ini saya terjemahkan dengan judul yang lebih lebih populer, Mau'izah Cinta dari Palestina. Ini bukunya. Ini bukti kepedulian saya bahwa saya sejak awal saya adalah pendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak juga orang-orang Kristen yang menjadi korban dari perang ini, apapun alasannya. Apapun alasannya, segala persoalan yang diselesaikan dengan perang itu tidak sesuai dengan spirit agama. Tidak sesuai dengan spirit agama yang sejati. Itulah sebabnya ketika saya mengatakan mari kita belajar dari Indonesia dalam memperjuangkan diplomasinya. Satu saya mengatakan ketika kita pada perjanjian Linggarjati tahun 1946, dalam perjuangan diplomatis wilayah yang diakui itu hanya seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi kita terima supaya ada titik tingkat awal tentang pengakuan internasional. Shalom saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, usai viral di media sosial terkait dengan para aktivis yang katanya adalah kemanusiaan untuk mendukung, membantu warga Palestina. Teman-teman, justru hal ini diungkap oleh berbagai publik, termasuk itu Bambang Nursena, termasuk itu tokoh-tokoh lainnya seperti Permadi Arya. Mereka mengatakan bahwa penggalangan donasi justru mereka pergunakan adalah untuk yang namanya mendukung HAMAS. Teman-teman, padahal ya selama ini kita melihat mereka begitu gagah mengatakan ayo berjihad melawan Israel. Israel tidak memiliki kemanusiaan. Ujung-ujungnya mengumpulkan donasi. Tetapi dana itu justru untuk mendukung HAMAS dan kepentingan pribadi.
Seperti yang disampaikan oleh saudara kita warga Palestina tadi, bahwa kalau bantuan itu sampai ke warga Palestina, maka mereka sudah kaya, sudah bisa beli mobil Ferrari, katanya teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan nanti isi di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, video ini share sebanyak mungkin agar lebih banyak lagi orang-orang yang dicerdaskan. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, kita yang memiliki namanya peri kemanusiaan harus tahu berdonasi kemana. Ya, teman-teman, kita harus tahu ya berdonasi yang tepat. Jangan sampai kita salah sasaran, karena itu bisa merugikan diri kita. Ya, teman-teman, saya berharap video ini boleh mencerdaskan kita serta memberikan kita pengertian, ya, agar kita menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, menjadi anak-anak bangsa yang tidak gampang dibodoh-bodohi, teman-teman. Karena di hari-hari ini ya kita melihat ya mereka selalu berteriak ya membenci Israel dengan dalil mendukung Palestina. Saya rasa ini bukanlah kemanusiaan yang sesungguhnya, teman-teman. Karena yang saya tahu, ya, kalau kita mau perdamaian, kalau kita cinta perdamaian, cinta kemanusiaan, seharusnya kita ada di tengah-tengah. Emangnya Israel bukan manusia? Emangnya hanya mereka saja dari warga Palestina yang jadi korban? Israel juga jadi korban, teman-teman. Bagaimana awalnya HAMAS, kelompok teroris inilah yang awalnya menyerbu Israel, sehingga laki-laki dan perempuan, ya, anak-anak, bayi-bayi, bahkan orang tua menjadi korban dari HAMAS itu. Apakah ada orang yang bersuara, ayo kemanusiaan, kita bantu Israel? Apakah ada seperti itu? Tidak ada, teman-teman. Seolah-olah mereka menganggap Israel bukan manusia. Nah, kalau kita cinta perdamaian, sekali lagi saya sampaikan, kita harus ada di tengah-tengah. Ya, maka saya yakin, maka perdamaian akan terjadi. Tapi kalau kita katakan Israel, ya, kita benci mereka, maka itu adalah sesuatu yang salah, dan itu adalah sesuatu yang saya rasakan ada kepentingan tersendiri di dalamnya. Ya, saya berharap video ini teman-teman ya sampai kepada teman-teman semua, sehingga kita menjadi warga yang cerdas. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.